Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sekolah di kota kecil, jalanan di desa terpencil, atau bahkan layanan sampah di kompleks kita itu dibiayai? Jawabannya seringkali tersembunyi di dalam sebuah sistem yang rumit, namanya transfer fiskal antar pemerintah. Anggap aja ini arsitektur tak kasat mata dari keuangan negara yang efeknya kena ke kita semua, setiap hari. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana sistem ini bekerja, kenapa seringkali berantakan, dan gimana cara kita memperbaikinya. Oke, kita mulai dari angka yang wow, cukup mengejutkan ini. Rata-rata di seluruh dunia, lebih dari setengah 51% dana untuk pemerintah daerah, kayak provinsi atau kabupaten gitu, ternyata datangnya dari pemerintah pusat. Ini bukan sekedar uang tambahan ya, ini tuh ibaratnya napas kehidupan mereka. Terus, kenapa kok bisa segitunya bergantung? Nah, ini karena ada yang namanya kesenjangan fiskal vertikal. Bayangin aja gini, pemerintah daerah itu dikasih tugas buat ngurusin hampir semua layanan penting di sekitar kita. Tapi, di sisi lain, kewenangan mereka buat narik pajak, kayak pajak penghasilan atau PPN, itu terbatas banget. Kesenjangan inilah yang bikin transfer dari pusat jadi super penting, supaya layanan publik buat kita semua nggak mandek. Nah, buat ngatasin masalah ini, para ekonom dulu bikin sebuah rencana yang, kalau di atas kertas kelihatannya sempurna banget. Mereka coba merancang sebuah sistem yang sepenuhnya rasional, sebuah cetak biru ideal yang kita kenal sebagai teori federalisme fiskal generasi pertama. Intinya tuh, teori-teori awal ini optimis banget. Mereka ngebayangin pemerintah itu kayak mesin yang logis, yang tujuannya cuma satu, kebaikan sosial. Para politisi dan birokrat itu dianggap sebagai perencana bijaksana yang nggak punya kepentingan pribadi sama sekali, cuma mikirin gimana caranya hidup kita semua jadi lebih baik. Keren ya? Kerangka kerja ini dibangun sama pemikir-pemikir hebat loh. Ada yang ngerumusin peran ideal pemerintah, ada yang punya ide kalau kita bisa pindah rumah aja buat milih layanan publik terbaik, dan ada juga yang berhasil buktiin secara matematis. Fokus mereka semua sama, logika dan efisiensi. Nah, poin utamanya tuh gampang banget sebetulnya. Pemerintah daerah lah yang paling ngerti apa yang dibutuhin warganya. Kalau pemerintah pusat bikin layanan yang seragam buat semua daerah, dari Sabang sampai Merauke, ya jelas gak bakal efisien. Logis banget kan? Tapi yang namanya juga teori, begitu dihadapkan sama kenyataan, ceritanya jadi lain. Apa yang terjadi waktu politik dengan segala kepentingannya ikut campur? Nah, inilah yang coba dijawab sama pemikiran generasi kedua. Dan perbedaannya, wah tajam banget. Kelihatan jelas di sini. Pandangan idealis generasi pertama langsung ambruk. Generasi kedua bilang, lupain deh soal perencana bijaksana. Anggap aja pembuat kebijakan itu politisi yang rasional. Yang tujuan utamanya apa? Ya terpilih lagi. Fokusnya langsung geser dari efisiensi murni ke insentif politik. Jadi, teori baru ini yang akarnya dari ilmu pilihan publik, ngelihat pejabat pemerintah sebagai aktor rasional yang ngejar kepentingannya sendiri. Dan seringkali, apa yang bagus buat karir politik mereka belum tentu jadi yang paling efisien buat masyarakat luas. Generasi kedua ini ngenalin beberapa konsep penting. Mereka bilang, desentralisasi itu butuh aturan main yang jelas, terutama batasan anggaran yang keras. Maksudnya, jangan ada dana talangan dari pusat kalau daerah boros. Karena kalau nggak gitu, transfer ini bisa disalahgunain buat politik gentong babi, alias bagi-bagi proyek cuma buat cari suara. Dan ini bukan cuma teori loh, ada contoh nyatanya. Lihat aja studi dari Portugal ini. Tiap mau pemilu, pemerintah pusat sengaja gelontorin lebih banyak dana transfer ke daerah-daerah yang suaranya lagi rawan. Uangnya ngalir bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, tapi murni berdasarkan hitung-hitungan politik buat menang pemilu. Selain jadi mainan politik, transfer ini juga ternyata menciptakan efek samping ekonomi yang aneh dan bermasalah. Yuk kita lihat gimana uang gratis dari pusat bisa merusak cara Pemda mengambil keputusan. Nah, ini salah satu anomali paling terkenal, efek kertas lalat atau flypaper effect. Gampangnya, uang itu cenderung lengket di mana dia jatuh. Secara teori, $1 dari transfer pusat harusnya punya efek yang sama kayak pendapatan warga naik $1. Tapi kenyataannya, beda jauh. Uang dari pusat ini justru mendorong belanja pemerintah daerah jadi jauh lebih besar. Grafik ini nunjukinnya jelas banget. Lihat deh bedanya. Waktu pendapatan warga naik, belanja pemerintah naiknya dikit. Tapi, waktu uang transfer yang naik dengan jumlah yang sama, belanja pemerintah langsung melonjak. Kenapa? Ini karena ada ilusi fiskal. Buat warga dan politisi lokal, uang transfer itu rasanya kayak uang gratis. Karena mereka nggak ngerasain langsung beban pajaknya. Makanya jangan heran kalau pajak daerah Anda nggak turun-turun. Padahal daerah Anda dapat banyak dana dari pusat. Dan efek negatifnya? Wah, nyata banget. Statistik dari Nigeria ini nunjukin masalahnya dengan gamblang. Ketergantungan sama transfer bisa bikin pemerintah daerah jadi
Ya males. Buat apa susah-susah nagih pajak dari warganya sendiri kalau bisa tinggal nunggu dana dari pusat turun? Oke, setelah lihat semua masalahnya, pertanyaannya kan bisa nggak sih kita bikin sistem yang lebih baik? Jawabannya, untungnya bisa. Mari kita lihat inovasi-inovasi modern yang coba belajar dari kesalahan masa lalu. Salah satu terobosan yang paling keren itu namanya transfer fiskal ekologis. Idenya begini, kasih kompensasi finansial ke daerah yang mau menjaga aset lingkungannya, kayak hutan atau sumber air bersih yang manfaatnya kan dirasain sama semua orang bahkan di luar daerah itu sekalipun. Dan ini bukan wacana doang ya. Ini udah jadi tren global. Kelihatan di sini banyak banget negara dari Brazil sampai India, bahkan Indonesia juga, sudah mulai menerapkan sistem ini. Ini cara yang cerdas buat ngasih insentif pada konservasi lingkungan. Skalanya gila-gilaan. Pendanaan tahunan buat transfer jenis ini udah meroket dari sekitar $350 juta di tahun 2007, jadi lebih dari $23 miliar di tahun 2020. Ini bukti adanya pergeseran cara pandang global tentang betapa berharganya alam kita. Inovasi gede lainnya itu adalah pergeseran ke transfer berbasis kinerja. Idenya simple, jangan cuma kasih duit buat menuhin kebutuhan, tapi bayar untuk hasil. Jadi, pendanaan itu dikaitin langsung sama target yang bisa diukur, yang akhirnya bisa menciptakan persaingan sehat dan akuntabilitas. Nah, tapi disinilah kita ketemu dilema yang cukup pelik. Coba kita pahami pelan-pelan. Di Brasil, sistem ini sukses naikin nilai ujian siswa. Ini jelas kemenangan buat efisiensi. Tapi ada harga yang harus dibayar. Daerah yang dari awal udah maju dan punya sumber daya lebih, ya lebih gampang menangin bonusnya. Sementara daerah miskin yang paling butuh bantuan malah jadi kehilangan dana. Jadi efisiensinya naik, tapi di saat yang sama, kesenjangan antara si kaya dan si miskin malah bisa jadi makin lebar. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau generasi pertama itu soal efisiensi yang idealis, dan generasi kedua soal realitas politik yang keras kepala, lalu generasi ketiga harus fokus kemana? Apakah soal membangun sistem yang tahan banting menghadapi krisis? Atau memanfaatkan big data biar alokasi dananya lebih pas? Atau mungkin soal ngatasin isu keadilan dalam skala global? Jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal nentuin gimana cara pemerintah di seluruh dunia mengelola uang kita di masa depan.